Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Walahu Uqbata ibnu Amir salah susaatin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna wa an nakbura fihinna mautana hina tatlu'us samsu bazigatan hatta tartafi'a wa hina yakumu qa'imud dhahirati hatta tazulas samsu wa hina tadadayyafus samsu lil ghurubi. Kemarin sebelum kita akhiri sempat kita baca dulu hadis ini. Maka hadis ini menjelaskan suatu ketika Rasulullah mengatakan ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kepada kami untuk melakukan sholat di waktu-waktu itu, dan Rasulullah juga melarang untuk menguburkan jenazah. Lantas apa saja waktu-waktu yang dilarang oleh Rasul untuk melaksanakan sholat maupun menguburkan jenazah? Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi. Artinya, waktu yang pertama bahwa Rasul pernah mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh. Maka siapapun yang melakukan sholat setelah sholat subuh, maka itu tidak ada tuntunannya, kecuali ketika mungkin orang mengqadha sholat. Seperti minggu lalu ada sahabat Nabi yang ketinggalan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Semengingat pentingnya dan hebatnya pahala yang diraih, maka ia pun mengqadha mengganti setelah sholat subuh. Sampai-sampai Nabi bingung, wong saya tidak mengajarkan apa-apa, kok dia melakukan itu. Kemudian dijelaskanlah olehnya, akhirnya Nabi terdiam. Berarti jika ada alasan tertentu dan itu valid, maka boleh saja. Namun jikalau tidak ada, tiba-tiba sholat 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, tanpa ada tuntunan, tanpa ada alasan yang kuat, maka tidaklah boleh. Nah, sampai kapan? Yakni sampai matahari terbit. Di mana matahari terbit itu, Pak? Itu adalah waktu-waktu setan berpesta ria.
Setan berpesta ria karena ketika matahari mulai terbit itu waktu favorit setan untuk menggoda manusia sehebat-hebatnya. Kenapa? Sebab Nabi melarang ini karena pada waktu itu banyak sekali kaum musyrikin atau penyembah matahari karena begitu mungkin indahnya, begitu menariknya mereka nunggu untuk matahari terbit. Nah, kalau panjenengan jalan-jalan, Pak, umpama ke Bromo gitu, Pak, itu banyak, Pak. Banyak sekali orang-orang yang menunggu apa, Pak? Sunrise ya, sunrise ya. Banyak sekali menunggu sunrise. Kenapa? Karena begitu indah, begitu menarik, cahaya-cahaya kecil muncul tiba-tiba ke atas dan lain sebagainya. Dan ngapunten, ketika menunggu itu, mereka hanya duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, sampai lupa untuk melaksanakan salat subuhnya. Kadang itu Pak, naik itu jam 3, kemudian standby sampai matahari terbit. Nah itu, berarti kira-kira masuk penyembah matahari apa tidak Pak? Saya tidak menghubungi ya. Nah, oh itu jalan-jalan Pak. Ya, gitu saja. Itu lagi refreshing. Nah, maka dari itu Nabi tidak mau ketika umat Islam ini mengikuti ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum penyembah matahari. Dan pada waktu itu pula begitu senang setan mengganggu, ayo silahkan, ayo nikmati, ayo lihatlah dan seterusnya. Karena ketika seseorang cinta Pak, dengan sebuah alam katakanlah, maka munculnya matahari atau terbitnya matahari itu begitu bagus sekali, begitu indah sekali. Sehingga banyak orang yang mengabadikan momen-momen itu. Namun sayang kalau saat ini tadi apa Pak? Berembun nggih Bu? Berembun kira-kira apakah dapat momen yang bagus atau tidak. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, oleh karenanya Nabi melarang ini. Kemudian yang kedua, Nabi melarang waktu terbitnya sampai terbit matahari itu untuk mengubur jenazah. Kenapa Pak? Kok mengubur jenazah saja juga tidak boleh ketika terbit matahari? Karena ternyata Pak, mengubur jenazah itu ada ritual-ritual tertentu. Ya, karena mengubur tidak hanya langsung dikubur, tetapi ada ritual tertentu seperti harus mensucikan jenazah, memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Setelah jenazah terkafani, lalu ada namanya sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, kemudian akhirnya sampailah menuju di kuburan. Di kuburan pun banyak yang mendoakan agar jenazah tersebut diampuni dan lain sebagainya. Nah, dikhawatirkan bahwa ritual-ritual ini akan sama dan menyerupai mereka kaum penyembah matahari di waktu yang tepat. Lah kok kita ikut-ikutan ada acara di waktu saat munculnya terbitnya matahari, lah kok kita juga melakukan sebuah ritual, yaitu ritual jenazah, pemulasaran jenazah. Maka alangkah baiknya jangan sampai
kita ini menyerupai mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika mau mengkuburkan silahkan. Mungkin bisa jam 7, jam 8 saat matahari sudah benar-benar terbit. Maka bolehlah untuk melakukan sholat jenazahnya, menguburkannya, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah subuh rahimakumullah, waktu yang dilarang berikutnya yakni ketika matahari itu tepat atau berdiri tegak di tengah-tengah manusia. Jadi ketika seorang manusia itu berdiri, Pak, kemudian dia tidak punya bayang-bayang, artinya matahari tepat di tengah-tengah, maka itu juga waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Jadi waktu matahari tepat di tengah-tengah. Kapan itu? Kalau dihitung-hitung, Pak, maka itu sebelum masuk waktu duhur. Jadi ketika mungkin panjenengan lagi keluar mau apa, ternyata panjenengan nggak lihat bayang-bayang panjenengan, terus matahari berada di tengah-tengah. Nah, itu waktu yang dilarang untuk melakukan salat. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir ke barat. Nah, setelah matahari tergelincir ke barat, maka inilah masuk waktu sholat duhur. Nah, jadi momen ketika matahari berada di tengah-tengah tanpa memunculkan bayangan, maka itu adalah waktu dilarang melaksanakan sholat. Begitu pula ketika menguburkan jenazah, Pak ya. Sama, ritual itu jangan sampai kita tepat ketika entak-entak panas lah kok menguburkan jenazah. Alangkah baiknya mungkin sebelum waktu duhur yang jauh atau mungkin pas setelah duhur. Nah, jadi itu lebih aman. Kenapa? Kembali karena waktu-waktu itu adalah pemujaan matahari. Jadi matahari terbit sebagai pemujaan, matahari tepat di tengah-tengah juga pemujaan. Kemudian waktu yang ketiga yakni matahari itu tergelincir. Nah, tergelincir ke mau tenggelam. Sama seperti hadis Rasul bahwa larangan melaksanakan sholat setelah sholat asar. Tidak ada sholat setelah panjenengan melaksanakan sholat asar. Dan di momen-momen itu sampai matahari tenggelam itu ada larangan yang hebat, yakni waktu favoritnya setan, sama seperti waktu pemujaan matahari bagi mereka kaum musyrikin. Nah, jadi ada 3 waktu, di mana satu matahari terbit, kedua matahari tepat di tengah-tengah, dan yang ketiga adalah matahari saat tenggelam. Nah, momen-momen itulah yang dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan salat, kemudian juga menguburkan jenazah. Karena apa? Karena jika melakukan demikian itu sama saja kita menyerupai mereka, kita ikut-ikut dengan mereka. Kemudian larangan-larangan ini, Pak, ternyata membuat diri kita untuk berlatih disiplin di dalam menjalankan ibadah salat, walaupun ada waktu yang cukup panjang, walaupun mungkin ada rukhsah kesibukan yang harus kita lakukan sehingga ada keringanan itu dan lain sebagainya.
namun Nabi memberikan aturan-aturan yang demikian itu fungsinya agar kita bisa disiplin. Kalaulah kita ini bisa disiplin dalam sholat, Pak, insya Allah di dalam pekerjaan saja kita bisa disiplin karena sholat melatih kesemuanya. Namun coba panjenengan lihat, kalau sholatnya tidak disiplin, sholatnya nyantai-nyantai saja dan seterusnya, ya pekerjaannya boleh jadi ya seperti itu. Maka ada orang hebat pernah mengatakan, jika kamu ingin melihat apakah dia disiplin atau tidak, maka lihatlah sholatnya. Nah, jika kalau dia sholat, Pak, ya, kalau nggak sholat ya berarti beda lagi. Baik, kita lanjutkan. Wal hukmusani dan Imam Al-Hakim inda Syafi'i bersama Imam Syafi'i min hadisi Abi Hurairah dari hadis Abu Hurairah bi sanadin dhaifin wa zada dan menambahi illa yaumal jumu'ati kecuali hari Jumat. Wa kadzali Abi Dawud wa kadza dan demikian itu li Abi Dawud Abu Dawud an Abi Qatadah bersama Abu Qatadah nahwuhu sepertinya hadis. Di dalam penjelasan lain, larangan salat tadi ada 3 waktu larangan salat yang dituturkan Nabi kepada kita, ada pengecualian, Pak, yakni sholat Jumat. Maka di waktu Jumat itu boleh, Pak, terutama ketika matahari mungkin tepat ya di tengah-tengah tanpa ada bayangan-bayangan. Itu boleh. Kenapa? Sebab Jumat itu hari besarnya umat Islam. Maka dulu berbondong-bondong, Pak, mungkin katakanlah jam 10 itu sudah ada di masjid. Kemudian mereka melakukan sholat sunnah. Mereka berzikir kepada Allah. Terus sampai imam khutbah datang, sampai Nabi datang. Nah, maka illa salatul jum'ah atau illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Boleh saja. Namun ketika selain Jumat, karena harus salat duhur, Pak, maka kembali ke hadis berikutnya, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, seperti itu. Wa an Jubairin dan dari Jubair ibnu Mut'imin bin Mut'im qala bersabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u, janganlah melarang kamu semua ahad dan seseorang tofa yang sedang melaksanakan tawaf bihadzal baiti di rumah Allah ini, wasalla dan salat tasaatin kapan saja syaa yang mereka kehendaki, min lailin dari malam, au naharin atau siang. Rawa meriwayatkan hu akan hadis al-khamsatu imam 5, wasohaha dan mensohehkan hu akan hadis at-Tirmidzi imam at-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban.
Hadis ini menjelaskan suatu ketika Rasul menemui Bani Abdul Manaf. Siapa sih Bani Abdul Manaf? Yakni kakek buyut Rasulullah. Mereka itu menjadi penguasa Masjidil Haram. Mereka penguasa Ka'bah. Kenapa? Dan mereka menentukan, memberikan aturan-aturan terserah mereka. Nah, ketika Nabi menemui beliau, keluarga dari Bani Abdul Manaf, Nabi mengatakan, wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kamu itu melarang kepada siapapun untuk melakukan tawaf atau sholat di Masjidil Haram ini atau di area Ka'bah ini kapan saja saat mereka itu menghendaki melakukan itu, baik di waktu malam hari maupun di waktu siang hari. Artinya Pak, ritual melaksanakan tawaf itu jangan sampai berhenti. Jadi tidak boleh ada larangan, oh ini tidak boleh tawaf. Sehingga orang-orang ketika datang ke sana bingung karena ada larangan tidak boleh tawaf. Padahal tawaf itu sudah menjadi sunnah Rasul yang harus dikerjakan. Pak, boleh nggak tidak tawaf? Ya selama kalau bukan umrah. Umpama panjenengan umrah kemudian melakukan ritual umrah, maka ada yang disebut dengan rukun tawaf. Kalau tidak tawaf berarti tidak sah. Namun besoknya tidak ada umrah, umpama panjenengan mau datang ke Masjidil Haram, kemudian niat, wah saya tak tawaf sunnah, boleh. Kalaupun tidak tawaf juga tidak apa-apa. Namun jangan sampai penguasa itu melarang seseorang untuk melakukan tawaf ataupun melakukan sholat sunnah setelah tawaf. Jadi kalau kita ritual Pak, itu berarti setelah sampai mikot, kemudian dari Bir Ali, kemudian kita menuju Mekah. Masuk, kemudian sudah persiapan Pak ya, dari Bir Ali. Lalu di situ kita langsung menyapa melihat Ka'bah. Dimulailah dari Hajar Aswad. Kemudian melakukan tawaf. Berapa kali? Berapa kali Pak? 7 kali. Jadi dihitung, jangan sampai kita kelebihan atau kekurangan Pak. Nah, atau kekurangan. Makanya mutawif itu pemimpinnya harus jeli. Apakah benar jamaahnya sudah sesuai atau tidak. Kemudian benar-benar dipastikan ketika melaksanakan tawaf itu harus dalam keadaan suci. Kalau panjenengan berhadas Pak, maka tawafnya ada yang mengatakan gagal, ada yang mengatakan silahkan diteruskan sampai putaran keberapa. Biasanya Pak, itu orang itu kalau pengen ingat-ingat, kalau ingatannya kurang tajam, dia bawa gelang karet. Boleh. Nah, jadi gelang karet umpama dari Hajar Aswad, kemudian satu putaran kembali ke Hajar Aswad, pindah gelang karetnya satu. Nah, berarti sudah satu putaran. Kemudian lanjut lagi putar sampai Hajar Aswad lagi, berarti dua putaran. Sampai berapa? Sampai 7 kali. Kemudian bagaimana Pak ketika umpama di putaran ketiga lah kok ngentut. Nah, lah kok ngentut. Berarti gimana Pak itu?
Apakah dilanjut wes diam-diam saja mengikuti mutawif atau dia harus berwudu? Nah, karena menghilangkan hadas ngentut. Ayo, sedangkan tempat wudhunya itu jauh, Pak. Jauh di luar Masjidil Haram atau di bawah. Ayo, bagaimana itu? Ribon, Bu? Tayamum. Nah, tayamum. Nonton nggih Pak Sigit ya, tayamum ya. Nah, itu makanya eh, banyak ulama berbeda pendapat mengenai itu. Nah, jadi mungkin ada yang bisa tayamum, ada yang harus mengharuskan wudhu sebab masih menjumpai air, walaupun itu jauh, gitu. Kemudian untuk amannya Pak, maka harus dihati-hati, harus dijaga agar tidak panjenengan ngentut. Lantas kalau tersentuh gimana Pak? Kesentuh dengan orang lain, umpama ketika panjenengan tawaf lah kok ada wanita Uzbek wayu Pak, cantik. Nah, itu lah kok kesentuh ser. Kira-kira batal atau batal Pak? Tidak Pak, tidak batal. Jadi ada perbedaan pendapat ulama di situ, maka silakan selama panjenengan tidak berhadas, maka aman-aman saja. Nah, setelah tawaf itu maka ada sunnah untuk melakukan sholat dua rakaat. Yang waktu tepatnya, Pak, kalau dapat momen terbaik itu tepat di depan multazam. Nah, jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi sholat di tempat itu. Jadi itu kenapa kok di situ? Karena baina Hajar Aswad sama pintu Ka'bah yang disebut multazam itu mustajabah. Doa-doanya fa insyaallah dikabulkan oleh Allah. Namun kalau memang tidak bisa, intinya silahkan panjenengan untuk sholat sunnah dimanapun asal menghadap kiblat, gitu. Asal menghadap kiblat. Setelah itu silahkan untuk minum air zam-zam terlebih dahulu. Setelah sudah sehat, maksudnya sudah bertenaga, sudah segar, baru melakukan untuk sa'i. Nah, kalau sa'i itu Pak, berhadas boleh. Panjenengan ngentut itu boleh, enggak apa-apa. Kan tidak seperti tawaf. Jadi sa'i silahkan dari Bukit Sofa Marwah sampai berapa? 7 kali. Habis itu tahallul. Nah, itu nanti ada insya Allah bab haji. Kemudian dari maksud hadis ini bahwa silahkan jangan ada larangan orang itu untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram, jangan ada larangan seseorang itu untuk untuk sholat di Masjidil Haram. Walaupun beberapa waktu yang lalu ketika rame-ramenya Covid Pak, hampir Pak, terlihat begitu sepi orang menjalankan ibadah tawaf, namun masih tetap ada. Sampai ada yang mengatakan seandainya tawaf di di Masjidil Haram itu berhenti, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, itu sebagai bahan evaluasi bahwa ritual ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi aturan untuk tetap dilaksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung minggu depan. Akhiran, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.